Nissan X-Trail, Mercedes, Hino 300 seri, JAC, Chang'an Tipe S07, Chang'an Lumin, Indomobil e-motor Sprint. Kita juga berpartisipasi dalam Indonesia International Motor Show, Gaikindo, kerjasama dengan Chang'an Otomobil, kerjasama dengan Citroen, kolaborasi dengan Maxus, dengan Lombardi, Hino dan Pertamina, Renault Truck, Driven Master 2025, peresmian cabang John Deere, Exhibition Indomobil Finance, program John Deere mendukung perubahan ketahanan pangan nasional, customer gathering, pinjaman sindikasi CSM, pinjaman sindikasi IMKSL, pinjaman sindikasi Finance, obligasi Hino Finance, dan penghargaan-penghargaan yang diterima selama tahun 2025. Kegiatan CSR, berikut adalah peristiwa penting selama Januari sampai dengan Mei tahun 2026. Peluncuran produk baru, e-motor QT dan QT Pro, peluncuran Land Rover Defender MY26, Suzuki, Hinobas 136, obligasi Indomobil Finance, dan penghargaan yang diterima. Kegiatan CSR, berikut adalah rencana kerja tahun 2026. Rencana kerja perseroan dan anak usaha tahun buku 2026 adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengembangan jaringan pemasaran baru dan sekaligus mengoptimalkan jaringan pemasaran yang ada. 2. Melakukan upaya intensif agar perseroan dapat beroperasi dengan biaya yang efisien. 3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan selalu menjaga serta meningkatkan motivasi kerja karyawan. 4. Mendatangkan dan memproduksi produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kelima adalah melakukan inovasi-inovasi yang selektif untuk mengembangkan bisnis baru dengan tetap fokus pada bisnis yang terkait pada bisnis otomotif. Terima kasih. Para hadirin yang kami hormati, demikianlah informasi perihal perseroan yang baru saja disampaikan oleh Bapak Yusak Kertowijoyo. Selanjutnya kita memasuki acara kedua, akan dilakukan tanya jawab. Sebagaimana disampaikan dalam pembacaan tata tertib tadi, acara tanya jawab terbuka hanya bagi dua penanya yang masing-masing diberikan kesempatan untuk mengajukan hanya satu pertanyaan saja. Setiap penanya diminta untuk mengklik fitur chat, mengetikkan nama dan institusi yang diwakili, serta mengetikkan pertanyaan yang diajukan. Setelah pertanyaan dari kedua penanya selesai, moderator, Direksi Perseroan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara berurutan. Kami membuka kesempatan untuk dua penanya.
Pertanyaan sudah ada pada layar. Demikian pertanyaannya. Dari Bapak Daniel selaku analis, data manajemen slide 47 sampai 49, 78, 7, dan 8 bahwa dalam 18 bulan terakhir grup IMAS menarik utang baru lebih dari 16 triliun rupiah. Doren 75 juta USD, IMG Green Loan 400 juta USD, Invi Syndicate, dan lain sebagainya. Berapa total beban bunga konsolidasi yang harus dibayar per tahun dari semua fasilitas ini, dan dengan laba bersih dari kuartal 1 2026 yang hanya 8 miliar rupiah, kapan manajemen memproyeksikan interest coverage rasio kembali ke level yang sehat? Kami persilakan kepada Bapak Yusak Kertojoyo atau direksi lain yang ditunjuk untuk dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut. Ya, penambahan loannya. Termasuk sama ini. Jadi total interest yang kita bayar itu sebesar tahun lalu, satu tahun itu 2,5 triliun. Majority dari interest yang kita bayar adalah untuk bisnis finance company. Yang kedua adalah rental, di mana finance company memperoleh penghasilan bunga, sedangkan rental memperoleh sewa. Sedangkan sindikasi yang tertera di sini tidak 100% kita sudah tarik. Lalu kapan manajemen memproyeksi interest coverage ratio ke normal level sehat? Jadi ada dua hal. Satu, ini berhubungan dengan pemulihan kondisi pasar otomotif. Tapi yang controllable buat kita adalah kita memperoleh kepercayaan banyak sekali merek-merek EV baru yang sebagian sudah kita mulai pasarkan, sebagian lagi mulai bulan Juli, beberapa hari lagi kita mulai pasarkan. Sehingga revenue kita akan naik dari merek-merek yang baru. Nah, itu yang akan bisa mengcover interest dan kembali ke rasio yang jauh lebih sehat. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Selvi Sekuritas, bagaimana roadmap perusahaan dalam ekspansi EV komersial, bus dan truk? Apakah ada target untuk 5 tahun ke depan? Kami persilakan Bapak Yusak Kertowijoyo atau direksi lain yang ditunjuk untuk dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut. EV komersial kita sudah mulai, basically kita mulai kelihatan hasilnya mulai akhir tahun yang lalu. Sejak bulan Desember sampai sekarang setiap bulan tuh meningkat terus. Jadi angkanya makin lama makin tinggi. Sedangkan target untuk 5 tahun ke depan kita belum bisa memberikan target 5 tahun ke depan. Tetapi angka dari penjualan truk dan bus EV dari bulan ke bulan mengalami peningkatan. Terima kasih.
Baik, demikian kedua pertanyaan. Para hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi tanggapan direksi atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Berhubung tidak ada waktu yang tersisa dan dengan telah disampaikan informasi perihal perseroan oleh Bapak Yusak Kertowijoyo serta dilaksanakannya sesi tanya jawab, maka berakhirlah sudah acara public expose ini. Terima kasih atas keikutsertaan dalam acara public expose ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.